Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kita jumpa lagi di podcast Apa ya? Bu Sri? Kinderjaya. Keberapa Bu Sri? Berapa? Part ketiga. Oh, 3. Udah nggak terasa ya Bu Nggak Sri terasa, ya. udah Part 1, 2, 3. 3 ya Bu Sri ya. Wow, Betul. nggak terasa banget nih teman-teman, kita udah masuk ke podcast Kinderjaya yang ketiga. Dan ini pengalaman pertama untuk Wah, saya. berapa buat Bu Sri, keren ditodong banget. ternyata. Waduh, nggak apa-apa Bu Sri. Demi teman Iya. kesayangan kita ya Bu Sri ya. Amin, iya, Nah, iya. sesi Betul. kali ini kita bakal berjumpa dengan siapa ya Bu bintang Sri tamu ya? kita? Kalau udah lihat dari ininya sih udah ada ping-ping ya Bu Sri Ya ya. betul. Harusnya Siapa udah kira-kira tahu ya? sih. Ping-ping atau ungu sih ini? Siapa ya Bu Sri? Siapa ya? Kita panggil kali ya orangnya ya. Boleh, Bu Rita. Boleh Bu Sri yang panggil kali. Oke, kita panggil ya. Siapa ya? Siapa ya? Kita panggil. Ini dia, Ibu Suparmi. Iya. Atau biasa yang lebih dikenal dengan Bu Bu Ami. Ami. Betul, panggilan kesayangan ya. Iya, apa kabar Bu Ami? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Cuaca hari ini Mendukung sekali. Wah, Iya. menggambarkan suasana hati Bu Ami ya. Iya, Iya. betul. Iya. Pastinya kita semua dong. Mendukung hati kita semua. Betul Harus sekali. harus apa? Tetap ceria, tetap Ceria, cerah. betul Iya. sekali. Walaupun bagaimana keadaannya. Iya, Gitu, Bu betul Rita. sekali Bu Ami. Bu Ami kesini naik apa kalau boleh tahu? Nah, itu dia. Tadinya saya itu mau minta antar suami. Tapi Waduh. ternyata hari ini suami sibuk. Gini. Jadi saya harus Sibuk. berangkat sendirian. Anak berangkat kerja, suami juga lagi keluar. Jadi akhirnya saya berangkat sendiri. Berani ternyata berani. Iya, tadinya juga mau kita jemput ya Bu Sri. ya. Betul. Cuman kita juga sibuk. Sibuk. Jadi Mohon mohon maaf maaf ya Bu Rita ya. Kita sama-sama sibuk. Sepertinya di sekolah juga hari ini lagi ada proyek ya, Bu. Ada Betul, ada proyek besar. Bu, untuk memperindah sekolah. Pastinya Kita. sekolah TK tercinta ya Bu. Iya. Ya. Untuk menyambut anak-anak di tahun ajaran baru nanti ya. Betul banget. Bu Ami kayak saya semakin cantik ya. Seminggu nggak ketemu tuh rasanya kangen ya Bu Ami ya. Iya dong. Banget sekali. Saya pun juga kangen. Apalagi kalau jamnya Makan makan siang. siang. Oh iya Aduh. teman-teman, jadi biasanya kita sering makan siang bareng ya Bu Ami ya, di kelasnya Bu Ami pasti. Iya. betul. Teman-teman di sekolah makan apa ya hari ini ya? Iya Bu Iya. Ami, kita mau nanya-nanya nih sih buat Bu Ami, kan sebentar lagi Bu Ami akan masuk masa MPP ya Bu MPP, Sri ya betul. Kita mau bertanya-tanya nih, sudah berapa tahun sih Bu Ami kalau boleh tahu di TKPPSB ini? Saya itu masuk di PPSB dari tanggal 1 September 1996. 6. Berapa tahun Wow. bertuliskan? Kurang 30 lebih tahun 30 ya, Bu tahun. Ami ya. Bu Ami. Wow. Kurang lebih 30 Luar tahun biasa. saya bergabung di YPPS. Lama ya. Allah, 3 dekade. itu belum sampai umur saya Bu. Belum. 30 Sepertinya tahun. Bu Rita sudah ada di program atau belum? Gitu ya. Kayaknya belum deh Bu ya. Ini teman saya waktu Tes apa, sama-sama Bu Sri, ya? tes masuk YPPSB. Oh, perjuangan ya. Betul, Bu. tapi Aduh. ternyata apa beruntung Bu Ami. Oh. Iya, saya belum. Mungkin rezekinya masih di Bu Iya. Ami. Nah, saya Iya, mulai iya, bergabung baru 2 tahun Di tahun kemudian. berikutnya. Itu ceritanya. Jadi boleh diceritakan Bu Ami dari awalnya kenapa sih bisa Masuk di ke TKPPSB? YPPSB. Apakah memang ikut suami, ataukah memang pengen masuk nih ke TK YPPSB nih, atau gimana Bu Ami awal mulanya? Sebetulnya saya nggak ada gambaran sama sekali tentang YPPSB. Sama sekali belum ada bayangan YPPSB itu Di mana? seperti apa, di mana, apalagi yang seperti itu tidak. Cuman waktu itu kebetulan ada teman yang saya pernah mengenalnya, dan mungkin teman-teman juga pernah mengenalnya, bahwa saya di YPSB ini dikenalkan oleh
Pak Waryadi yang saat Oh, ini jadi beliau saya sudah pensiun. Iya. Tangga Oh, sekarang. tetangga, Masya Iya. Allah. Tapi dulu belum. Oh, dulu Ah, belum. iya. Belum Kan dong. dia adalah direktur Dulu, sebelumnya iya. ya. Iya, betul. Direktur Dulu sebelumnya. itu kami sama-sama pernah berjuang berada di Buntang. Oh, Di dari Buntang. Ya, Pak Wad juga pernah sama-sama Dari mengajar di Buntang. Buntang, saya juga. Tapi waktu itu Pak War yang lebih dulu untuk merantau ke Sangatta ini. Dan beliau ketika mendengar bahwa di TK memerlukan tenaga pendidik lagi karena kurang. Nah, Pak War tiba-tiba menghubungi saya, Bu Ami maukah kalau Bu Ami ke Sangatta? Saya kaget, bingung. Sebetulnya pingin, tapi seperti apa Sangatta ya? Saya Belum masih ada gambaran. yang saya tahu katanya Sangatta itu hutan. Saya pikir 2 kali kalau di hutan ya. gambarannya hutan gitu. Iya, Iya. Iya. Jadi saya bilang saya harus izin dulu ke kakak karena kebetulan saya di Buntang tinggal bersama kakak. Akhirnya saya minta izin dan beliau mengizinkan, coba aja. Kita nggak tahu rezeki kita Iya, nanti di mana. Dan alhamdulillah memang rezeki saya ada di Sangatta dan akhirnya bisa bergabung dan bertemu dengan teman-teman semuanya. Iya, Masya alhamdulillah. Itu awal Iya, mula awal Bu Ami mulanya. bisa masuk di TKPPS. Iya, Iya. Jadi pas kesini apakah hutan ataukah sudah masih. Kalau ya sekolahnya sih sudah seperti Masih. ini Bu Sri ya. Cuma ketika kita mau menuju ke Sangatta, Itu belum ada jalan. iya Bu? jalanan Iya, ada tapi belum aspal. bebatuan. Betul. Kalau kalian itu debu ya Bu Sri ya waktu itu. Debu. Pokoknya berangkat cantik sampai di sini itu mulai baju Coklat muka jadinya. itu berubah warnanya cantiknya Jadi hilang. coklat. Sebetulnya duluan saya di Kesininya ya Bu ya. Sangatta. Kalau Bu Ami kan mungkin lama di Di Buntang. Buntang, Ya. ya. Kalau saya itu 91 sudah Oke, di Sangatta. Oke. Ini gitu. Berarti sudah Bu Ami sudah 30 tahun di sini. Iya. Apa sih Bu Ami yang terlintas di pikiran sudah mengabdikan diri di TKPPSD selama 30 tahun? Rasanya seperti apa gitu Bu Ami? Saya juga nggak nyangka ya ternyata saya bisa sampai 30 tahun saya bergabung di BPSB dengan ya lika-likunya kita berada di lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah, pastinya lah banyak sekali kenangan-kenangan, terutama karena kita otomatis teman-teman kita juga selalu berganti, generasi juga berganti, sehingga pastinya saya juga banyak sekali pengalaman yang bisa saya ambil di situ. Iya, pastinya luar biasa ya. Bukan waktu yang sebentar ya Bu Sri ya, 30 tahun. Inflasinya berapa sekarang coba? Pokoknya belum nyangka lah. Belum nyampe 30 tahun. Karena Berarti kan sudah semua lama. yang ada di sini Bu Sri itu mungkin seusia Anak anak kita. saya ya. Betul, betul Bu Ami. Iya. Ya, seusia anak saya. Terus sekarang apa ya kira-kira karena udah 30 tahun ya di TK YPSD, bergabung dengan TK YPSD, apa sih Bu Ami kira-kira momen yang membuat Bu Ami itu merasa sangat bangga menjadi guru TK? Banyak sekali sebetulnya yang jadi guru TK itu. Cuman yang kita jadi apa ya, motivasi kita ketika kita menjadi guru TK khususnya. Mungkin kalau teman-teman lain dari unit lain mungkin merasa apa sih TK itu gitu ya. Kadang kita merasa kayak dikecilkan ya, betul ya. Iya, padahal loh di TK lah kita itu menanamkan segala sesuatunya dari awal. Fondasi yang kita terapkan itu dari TK. Justru setelah ke SD, SMP dan seterusnya sebetulnya guru-guru itu tinggal melanjutkan, tinggal memoles apa kekurangan-kekurangan dari anak-anak itu, tapi tetap fondasinya adalah dari TK. Nah, saya karena di Sangatta ini lingkungannya kan dari berbagai dengan berbagai karakter, dari berbagai suku,
latar belakang orang tua yang berbeda-beda itu menjadi tantangan buat saya dan tentunya guru-guru TK semuanya. Dan kita harus bisa merangkul bukan hanya anaknya, tapi orang tua yang utama yang harus kita rangkul untuk memberikan pemahaman bahwa di TK lah orang tua itu harus fokus untuk memperhatikan putra-putrinya. Wah, luar biasa sekali, Wami. Memang bisa terlihat ya 30 Betul. tahunnya sangat Ya, membekas ya betul. Ibu ya. Mm, Luar ya. biasa sekali. Oke, kenangan yang paling berkesan nih Bu Ami dari awal masuk sampai Sampai saat sekarang, ini, ya. nggak terlupakan gitu Kira-kira bagi Bu Ami. kira-kira apa Iya, ya? kira-kira apa gitu ya? Banyak ya kalau kenangan, cuma kalau yang lama-lama itu ya mungkin karena teman-teman juga sudah ada sebagian yang Yang pernah pensiun. bakti. Dulu waktu di awal-awal itu kita sering ada namanya kegiatan kunjungan ke tempat-tempat bakti sosial atau mungkin kita jalan-jalan. Iya, kakak kita gitu ya. Betul, sehingga kita juga akan mengenal dunia luar, Betul. khususnya dunia pendidikan, sehingga kita bisa saling berbagi, saling bertukar pikiran, Pengalaman ya. berbagi pengalaman, khususnya tentang TK, ya. tentang TK. Kayak pernah kemana kita? Ada yang ke Bengalon ya. Iya, disitulah Iya, daerah pedalaman. betul. Iya. Bengalon pernah. Terus ke kilo 13 ya Bu Ami ya. Ya, Dulu waktu 13. kakak gitu Bu Seru Rizka. sekali ya, Bu, Iya. ya. Nah, di situ kan kita bisa mengenal ternyata kita merasa TK kita paling bagus. Kita bersyukur Iya. TK kita semuanya sudah terpenuhi segala Iya, sesuatunya betul. apa yang kita butuhkan. Ketika kita berkunjung ke TK Berkunjung itu luar, ya betul. kita baru sadar, oh ternyata di Iya. tempat lain sana masih banyak yang Kurang. kekurangan, sehingga kita bisa introspeksi, oh berarti dengan keberadaan kita di TKI PPSB kita harus bersyukur dengan apa? Kita harus memaksimalkan dalam kita mendidik anak-anak. Iya. Berarti sebagai ini ya Bu ya, bisa bertukar pikiran, kemudian bisa Iya. bersyukur gitu ya Bu ya Betul. dengan berada Iya. di TKI PPSD ini. Iya, betul sekali. Bu Sri, Lanjut ada nih. yang mau ditanyakan? Kalau pengalaman sudah tadi ditanyakan. Hmm. Nah, sekarang karena 30 tahun ya, kita bergaul dengan anak-anak ya, Betul, Bu Sri. bercanda dengan anak-anak. Kira-kira apa sih Bu Ami yang kejadian yang paling lucu mungkin Pasti kejadian ada ya, di kelas teman-teman ya, ya. di kelas. Ada, Ah. ya pasti ada. Kita berhadapan dengan anak-anak TK khususnya banyak sekali karena anak-anak itu unik ya. Dulu waktu pertama kali saya ngajar sampai sekarang saya masih ingat ada namanya anaknya itu Hardianus sama Hendri. Saya nggak tahu sekarang anaknya Hardianus sudah ya harus nonton. Nah, iya, siapa yang namanya Udah berapa Hardianus. kira-kira ya? itu pertama kali saya ngajar berarti Berarti antara 96, 96 atau 97. Ya, betul. Iya, nggak tahu anaknya sekarang berada di mana, tapi saya ingat betul memang Halo, anak itu Hardianus. Iya. Ini Bu Ami, masih ingat enggak? Mudah-mudahan masih ingat ya. Ah, Mudah-mudahan kalian sudah sukses semuanya. Amin. Ya. Untuk dua anak ini memang mau dibilang nakal enggak sih, tapi mucil dalam arti mungkin karena ya itu tadi kita itu di usia TK itu masa-masa yang peralihan Ya. lingkungan dari rumah Rumah ke dan sekolah. Sementara waktu itu anak-anak itu baru masuk pertama kali di TKA, mungkin bisa jadi di rumah juga belum ada aturan-aturan yang yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Sehingga ketika berada di dalam kelas itu dia begitu datang, saya ingat betul kemarin saya pertama kali masuk itu di Sentra Balok. Iya. Murid saya kalau nggak salah sekitar 38 sampai 40-an. Wow, Masya Allah. Dan Sendiri. Iya, Cuman 1 minggu kalau nggak salah ditemenin dengan guru partner ya Pak. Iya. Pengalaman Dengan ya. berbagai karakter Bu Sri Iya, ya. berbeda-beda. Dan anak itu setiap kali datang masuk itu
Kalau yang lain kan ambil mainan, duduk, Iya. atau mungkin mainan di luar karena emang sudah banyak mainan. Dia enggak lompat dari meja, kemudian naik lagi ke loker yang di atas itu, lompat dari satu meja. Saya hanya bingung, waduh, mau diapain anak ini? Saya hanya bilang, turun nanti jatuh, nggak boleh naik-naik di atas meja itu. Apa yang terjadi? Anak-anak itu padahal yang di rak yang atas lumayan tinggi, dia tuh langsung lompat. Awalnya dia naik tuh lewat pakai kursi, terus meja yang dipakai untuk belajar, untuk bisa sampai ke rak yang atas. Wih, kagetnya saya ketika anak itu lompat dari atas itu. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa sih. Mungkin memang anak-anak itu fisiknya kuat, Iya, betul. dan mungkin bisa jadi dia sudah terbiasa yang seperti itu. Kita aja yang khawatir ya. Kalau sudah di kelas seperti itu kita adanya, aduh nanti kalau kenapa-kenapa bagaimana. Kalau kita yang kena Bu ya. Wah, Iya. untungnya nggak apa-apa. Itu Tolong yang diagnos ya. itu yang pertama ya. Oh, ada banyak berarti. Kayaknya dua yang mungkin nanti nggak akan saya lupakan. Ini yang terbaru dan mungkin masih fresh sekali. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Tahu nggak Bu Anak Rita? ini Siapa ya? Siapa Bu Abi? Sepertinya semua guru sudah mengenal. Bahkan Mas Cleaner dari semua unit sudah tahu. Udah Tahu. hafal ya Bu ya. Udah apa? Security semua yang berjaga juga tahu. Karena mengingat anak itu memang spesial. Aktif, ya aktif banget. Aktif, Hmm. nggak bisa dia. Betul. Artisnya TK ya Bu ya. Iya. Iya, kita nyebutnya Artisnya artisnya TK. TK. Dia adalah Johanna. Wah, memang ya, kadang kita itu ketika mendapatkan anak spesial seperti itu, kadang kita tuh senang, sedih, khawatir, karena untuk anak Johanna ini saya juga kurang tahu bagaimana dengan apa ya perlakuan orang tua di rumah. Betul. Karena beberapa kali di awal-awal itu dia nggak ada rasa takut ketika dia langsung lari keluar area BPSB, bahkan pernah sampai ke BRI. Iya. Nah, yang seperti itu kan kayaknya saya belum pernah sih mendapatkan Baru ini ya, baru ini ya Bu ya. Itulah keunikan ya. saking lincahnya Bu Rizka, Ya anak itu nggak ada yang bisa ngejar karena pernah ya Bu Sri, Iya. security itu kecolongan. Maksudnya waktu itu sama security sudah dipegang, ayo kembali ke kelas, nanti dicari Guru. klinik katanya gitu kan. Tapi anak itu dengan santainya, iya aku kembali ke kelas, tapi aku jangan dipegangin. Nah, mungkin menurut security tersebut, wah berarti dia itu mau Sudah kembali ke boleh kelas. Iya. Tapi ternyata apa yang terjadi, dia lepas lari ke SMP. Ya Allah. Johanna. Yang seperti itulah, Iya. tapi alhamdulillah karena lingkungan kita ini semuanya insya Allah aman ya. Anak-anak itu berada dimanapun selalu diawasi oleh security. Kemudian ada juga beberapa mas cleaner itu yang berada membantu di halaman, sehingga ketika menemukan anak-anak TK khususnya yang suka lari-lari itu, pasti mereka akan membantu untuk mengajak mengamankan kembali ya. ke sekolah. Suasananya memang aman dan nyaman. Iya. Tapi Bu Ami dari awal ke sini sampai detik ini ada perubahan nggak sih di lingkungan TK atau sama aja gitu? Kalau untuk perubahan di TK pastinya banyak ya. Iya. Cuman memang mungkin dari yang awalnya murid itu banyak sampai 40, bahkan pernah sampai 42 pernah Ya, juga. sempat. Wah. Ya. Sendiri. Wah. Iya. Anak TK 42 sendiri. Iya, Luar biasa betul. sekali. Putri mengalami nggak? Mengalami. yang jumlah muridnya banyak? Saya pertama di sini itu nggak sampai 40 sih Bu Ami. Iya. Kayaknya 38. Tapi di atas 30 Ya, memang 38. 38. Wow, saya 17 saya sudah. Tapi alhamdulillah ya aman sih, Iya, kenapa aman aja. nggak terlalu ini Nggak Bu terlalu Sri, itu, ya? beda Anak-anak memang. Kembangnya zaman mungkin Ya, itu ada perbedaan zaman apa namanya? Gen Z. Nah, Gen Z. Ya. Mungkin ya. Iya, Iya, Setelah bisa ya. perkembangannya. Tapi
Jadi mungkin itu. sambil diminum dulu kita. Oh iya, Oh, iya, ayo mari silakan. Bu Rizka. Iya, mari kita minum-minum Bu dulu Sri, ya. kita minum dulu ya. Segernya di cuaca pagi ini yang cukup cerah dengan hidangan minum yang segar. Mari minum dulu ya. Silakan Bu Ami. Iya, sambil kita menunggu Bu Ari. Segar sekali. Rizky mau bertanya lagi mungkin Bu Sri? Apa ya? Ini apa sih momen yang membuat Bu Ami itu merasa sangat bangga menjadi guru TK? Nah, itulah mungkin kalau eh, teman-teman lain adalah yang mungkin memang apa ya, kadang itu ada peluang untuk ngajar di TK tapi merasa Enggak mampu. TK aja. apa Oh, sih TK TK aja gitu ya. Memang Oh, kadang guru TK itu kadang iya, anu ya, kadang rasanya kayak gimana? diremehkan Bu, gitu ya. ya. Betul. Tapi justru disitulah kalau saya memang dari awal saya sekolah waktu itu STG. di SPG, SPG. ya, memang Dulu ada sekolah STG itu. ya, sekolah pendidikan guru. Dan waktu itu ada yang namanya Penjurusan. Kalau di SMA Iya. itu ada IPA, IPS, IPS. Di Oh. SPG ada zaman Ada jurusannya. ya Bu. tahun Itu di tahun 98 89 ya. ya. Kalau Bu Ami mungkin 88. Kalau Iya, saya 88. 89, penjurusan tuh di tahun 1989. Rizka. Belum lahir ya? Kita masih bingung apa Masih itu apa itu penjurusan. penjurusan? Kalau di SPG itu Ada dua penjurusannya ya? hanya ada dua, Ada dua TK dan dan SD. Memang ada TK di iya. Ya. Sehingga waktu itu meskipun kita SPG kita ngajar maksudnya jurusannya Dan di TK, TK, tapi kita masih punya bisa bisa background ngajar SD. SD, Ya. tapi SD Kalau- kelas rendah ya, ya, betul. kelas 1 2 kali ya. Ya, kelas 1 2 3 sampai 3. Oh, sampai 3 Iya, ya? sampai 3. Oh, ya. Cuma saya belum pernah sih Putri untuk ngajar di SD. Paling waktu itu kalau ini aja yang Saya benar-benar pernah itu, waktu kalau anak- pramuka ya. ya. waktu apa itu namanya PKL. Nah, zaman dulu kan iya, PKL. iya, Ya, PKL. praktek lapangan itu Praktek kan di lapangan. selain di ngajar praktek di TK, kalau di tempat saya dulu Di SD di juga SD ya. juga. Iya, Iya, di iya. SD juga. Jadi apa nih Bu Ami yang membanggakan dari guru TK ini? Ketika kita mulai mengajar, mulai masuk, melihat anak-anak pertama kali masuk, kita mungkin untuk khusus guru-guru TK itu memang kita harus jeli ya dengan memahami anak-anak. Oh, si A itu anaknya seperti ini, si B seperti ini. Oh, yang ini tuh aman-aman aja. Mungkin memang dari rumah dia sudah Iya. terbiasa dengan hal-hal yang mungkin sudah tentang terutama untuk kedisiplinan, tanggung jawab ataupun karakter antara anak yang sudah terbentuk dari rumah Sama dan yang belum belum. itu akan Iya. kelihatan sekali ya Bu Sri ya. Iya. Bagaimana dia begitu datang di sekolah itu sudah kelihatan. Sehingga mungkin kita di bulan-bulan awal itu kita sudah bisa melihat, oh ini kayaknya yang anak ini nanti yang perlu kita apa ya spesial perhatian. dalam hal perhatian Khusus Bu Iya. karena kita sudah tahu oh ini nggak bisa kalau misalnya kita hadapi dengan nyantai seperti yang lainnya, tapi ini kita harus pegang terus untuk selalu mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang harus anak-anak ikuti terkait dengan mungkin aturan-aturan di sekolah, tanggung jawabnya, dan kadang tentang apa ya menjaga diri. Nah, anak-anak itu kadang kan dia main belum tahu bahayanya. Nah, disitulah, disitulah memang banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan anak TK itu. Nah, ketika kita berhasil untuk menerapkan hal-hal yang tadinya anak-anak itu belum kenal sama sekali, dan mungkin di bulan-bulan berikutnya anak itu sudah mulai dia sudah menerapkan tanggung jawabnya, dia sudah mulai menerapkan bisa menjaga dirinya. Disitulah kita akan merasa puas. Alhamdulillah Iya, kita iya. berhasil untuk menanamkan tentang hal-hal yang baik itu. Seperti itu Bu. Keren banget, ternyata guru TK tuh nggak semudah itu Bu ya. Oh, Harus bisa mengelompokkan, bisa iya. mengklasifikasikan anak ya Bu
ya. sekali. Makanya nggak pernah di rolling kita tuh. TK aja terus Bu Iya. ya. Siapa tahu setelah pensiun ada kemungkinan ngajar di SD kali Bu. Terima kasih Bu Rizka. Ini memang sudah masanya, sudah saatnya ya kita untuk menjalani ini. Jadi ya Sekarang insya waktunya Allah, untuk keluarga ya, iya, Bang. waktunya untuk Istirahat dulu Bu ya. betul sekali. Istirahat dulu, betul. Iya. Menurut Bu Ami nih anak-anak yang paling menggemaskan dalam tanda kutip nih ya Bu Ami Iya. ya, selain Joanna dan tadi siapa Hardianus itu ada Iya. lagi nggak sih Bu Ami yang nyeleneh gitu, maksudnya kayak saya baru nemuin nih anak TK yang kayak gini gitu. Oh, ada. Kebetulan di kelas saya itu memang lengkap, Rika. Tahun ini ketika saya menjelang pensiun, ternyata saya diberi amanah di kelas saya itu ada beberapa anak yang spesial. Tapi ya alhamdulillah masih bisa kita atasi, kita juga masih bisa menangani karena kita juga kan di sekolah ada Bu Iva yang sewaktu-waktu Sekarang siap ada, untuk sekarang kita ada yang panggil. Iya, ada yang guru gabung khusus kita. yang Ya. Nah, menangani. di kelas saya itu ada yang namanya Fadli, kebetulan juga memang anak spesial. Memang dia dari awal pun untuk komunikasi juga belum bisa jelas, belum lancar. Kemudian anaknya juga masih apa ya malu-malu ketika untuk dia bermain pun dia juga masih belum bisa bergabung dengan yang lainnya, sehingga anak tersebut baru bisa mau dekat, mau bergabung itu hanya dengan gurunya saja, guru yang ada di dalam kelas. Bahkan saya tuh kadang apa ya geli ketika anak itu belum bisa mengambil saya dengan panggilan Bu Ami gitu, belum bisa. Jadi manggil apa Bu? Jadi sampai sekarang itu dia kalau manggil Mami, Mami. Jadi saya terkesan sekali, saya merasa, oh, Mami. Meskipun sudah saya arahkan Bu Ami, Mami. Jadi anak itu ketika datang dari jauh, ketika melihat saya mungkin ada di depan kelas, dia sudah teriak, Mami, Mami. Oh ya Allah, mungkin ya. Itu yang mudah mungkin, kata yang mudah. Iya, yang sangat ucapkan. yang Iya, mudah. Mami. Kalau Bu Ami, mungkin maksudnya mau Bu Ami. Iya, Tapi ya Mami. Ya. Akhirnya di akhir ini setelah TKB yang sekarang ini dia sudah ada sedikit perubahan meskipun belum bisa Bu Ami dengan jelas, Bu Mami. Oh, Bu Mami. Bu Mami. Ada perkembangan Iya. lah Ada ya, Bu, ya, perkembangan, dari alhamdulillah. Kalau kita ulang-ulang sampai Bisa. beberapa kali baru bisa Bu Ami, itu pun dengan berat. Tapi alhamdulillah saya merasa, hah, Fadli bisa menyebutkan nama itu. Saya gitu, leganya. Senang sekali. Oke Bu Ami. Kira-kira Bu Ami apa sih yang bakal dikangenin dari TK nih Bu Ami? Oh, Ketika nanti sudah kira-kira. pensiun. Banyak sekali ya kalau untuk di TK itu. Pastinya 30 tahun itu adalah waktu yang cukup lama ya. Iya. Iya. Dan saya merasakan di TK itu rasa kebersamaannya, kekeluargaannya itu sangat kental sekali. Dari mulai saya masuk itu sudah memang kita sudah terbiasa, apalagi kalau jamnya makan siang Justru ya kita Iya. sudah terbiasa makan itu apa namanya sepiring, bukan berdua ya, kadang Kadang kan bertiga, bertiga, berempat, berlima. Nah, seperti itu Mungkin sudah momen-momen seperti itu. Memang Iya. budaya seperti itu ya Bu. Iya. iya, dari dulu itu yang sampai sekarang Iya, ada. masih ada Iya, justru ya, iya. nggak hilang ya. Enggak. Karena disitulah kita Saya kayak dulu bisa pertama akrab. masuk juga begitu aja apa bareng-bareng gitu. Dengan membawa Betul, bekal apa, menu yang masing-masing, berbeda, yang kita makan berbeda-beda. Oh, jadi sama-sama. bakal masing-masing. Ya, kecuali yang dari camp biasanya gabung nanti kita tukar. Karena ini kan Di udah situ bosan mungkin ya. bosan ya. Iya. Disitulah serunya. Asiknya kita. Ibu hari ini masak apa? Gitu. Kita tukar ya. Pokoknya Ya, sambil spesial gitu aja. banget. Gitu. Nah Ibu kalau misalnya nih diputar waktu balik lagi ke awal Bu Ami masuk, Semangat Bu. apa sih yang mau Bu Ami sampaikan untuk diri Bu Ami sendiri atau mungkin ke teman-teman Ke juga? kita ya, Ke yang kita.
Kayak saya menunggu nih menjelang nanti. Oke, sekarang Iya, Bu Ami dulu sekarang nih, Bu Bu. Ami. Kira-kira apa ya? Kalau saya pinginnya untuk karena sekarang sudah generasi muda kan Gen yang Z ya, Bu, ya. Gen Z. ya, generasi muda sudah banyak, apalagi untuk yang saya dan seangkatan saya mungkin Bu Sri, Iya, Bu ada Halimah, Bu Halimah, Bu ada Bu Enda, Enda, Bu Yani ya. Bu Yani, Iya. Bu Oon, yang tidak lama lagi mungkin mereka juga akan Kan menyusul saya. mereka Tinggal seperti menunggu sama. Ya. giliran. Maka yang ada adalah tinggal yang muda-muda nih. Yang Gen apa tadi? Apa? Gen Z. Gen Z. Gen Z. Ya. Yang generasi penerus untuk TK YPPSD adalah yang muda-muda, dan pastinya karena mungkin dari segi pengalaman pastinya kan mungkin masih baru, tapi memang sih kalau yang muda-muda ini pasti mereka punya kelebihan tersendiri, mungkin dari segi IT ya Gus Iya, ya, betul. mereka lebih lebih cepat lah karena memang generasinya mereka seperti itu. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang memang mungkin mereka belum tahu, sehingga untuk hal yang seperti itulah saya pinginnya untuk teman-teman semua generasi penerus, khususnya teman-teman di TK YPPSB ataupun juga untuk teman-teman di unit lain, karena unit lain juga pastinya banyak teman-teman generasi penerus muda-muda Gen Z. Ya. Harus banyak belajar ke guru-guru yang lebih senior ya pastinya ya. Bukannya guru bukan terus kita Bukan tuh hal yang apa misalnya Putri ya. kita yang senior itu yang Serba bisa ya, yang pinter atau iya. yang banyak, memang banyak pengalaman, tapi kan belum tentu apa yang kita anu itu Iya, apa, sejalan. Karena Mungkin dari itu. segi pengalaman mungkin terkait dengan lingkungan Iya. atau mungkin budaya-budaya di YPPSB itu seperti apa sih. Nah, itu juga yang harus kita kita harus mencari ilmu itu, bagaimana supaya kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan sesama unit. Kalau sesama mungkin lingkungan di TK sudah pasti kita sudah harus. bisa ya. Tapi untuk ke unit lain pun kita juga harus bisa untuk bergabung, karena kita juga ada kalanya, ada waktunya kita akan bersama-sama dalam kegiatan tertentu, sehingga kadang kita mungkin di PPSB kan kita punya seragam khusus tuh. Ya. Jadi saya nggak kenal nih, padahal sama-sama memakai baju seragam YPPSB. Saya nggak kenal. Saya nggak kenal, kadang dari malam-malam gimana nunggu ya Bu Ami ya. Nah, itu sih yang kayaknya muda masih yang kurang, harusnya menyapa apa masih atau kurang ya, dulu. apa sudah mulai berkurang ya tradisi itu ya. Mungkin dengan hanya senyuman aja sudah cukup ya. Dengan senyuman atau mungkin sapaan, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, seperti itu saya rasa sudah cukup. Syukur-syukur bisa tahu namanya. Tapi kita sudah banyak sekali ya, mungkin kita nggak bisa menghafal, tapi setidaknya dengan kita menegur, menyapa atau memberikan senyuman, itu kita sudah merasa senang. Oh iya, itu adalah keluarga kita juga. Kita sudah menjadi satu keluarga besar YPPSB. Ini pertanyaan terakhir dari saya Bu Ami. Mungkin selama 30 tahun perjalanan karir di TK, menjadi guru TK, kira-kira siapa sih yang ingin Bu Ami itu kasih ucapan terima kasih atas perjalanan selama 30 tahun di TK? Kira-kira siapa? Banyak sekali ya kalau ucapan terima kasih, karena memang saya mendapatkan ilmu, saya mendapatkan banyak pengalaman ya dari teman-teman itu. Ini tuh teman-teman di TK aja atau dari ini kan ya siapa aja, mungkin bisa dari keluarga, mungkin dari teman, dan ya yang murid-muridnya Bu Ami juga bisa. boleh. Gitu, iya. Nah, di sini kalau untuk di TK sudah pasti
kita di TK itu karena kita sudah seperti saudara, seperti keluarga, bahkan kita merasa di TK itu adalah rumah kedua karena kita lebih Ya, banyak ya berada di sekolah sehingga kita seperti berada di rumah sendiri. Kita juga merasa bahwa ketika kita ada kesulitan, ketika kita repot, teman-teman itu tanpa kita minta, tanpa kita harus bantuin dong, tolong dong, tidak. Teman-teman sudah spontan, refleks, mereka akan membantu kita. Teman-teman itu akan menolong kita. Saya ingat waktu itu pernah Bu Rika, saya itu memang waktu itu sakit ya. Apa itu sih waktu itu ya? Ada kegiatan di lapangan atas, lapangan besar itu. Saya pernah apa ya? gayanya sih main futsal, tapi sebetulnya enggak sih. Yang main futsal siapa, ibu guru? Oh iya, kita pernah lomba ya. futsal. Ya, futsal apa Bu Sri itu yang bola Apa ya? itu? Pokoknya saya pernah jatuh di lapangan dan waktu itu nggak apa-apa sih. Cuman besoknya karena saya merasa nggak apa-apa, saya masuk kelas. masuk Oh, iya, masuk ingat. kerja. Nah, waktu kelas. saya sedang Di kelas ya, asik fokus ngajar, tiba-tiba saya itu mau berdiri, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, di sini saya tuh saya tuh kaget, kenapa ya kok tiba-tiba saya nggak bisa berdiri. Nah, waktu itu ada guru pasangan, saya lupa ya guru pasangan saya siapa. Gimana ya? Dan kebetulan juga anak-anak itu sedang duduk di bawah semuanya. Saya mau berdiri itu nggak kuat. Saya bingung, aduh bagaimana. Dan ternyata saya berusaha untuk memaksakan berdiri, nggak bisa. Akhirnya saya jatuh di kelas itu. Dan waktu itu ada kegiatan pemotretan. Ya, foto. Iya, ada kegiatan foto anak baru, foto anak baru atau pokoknya PKB ada pemotretan. Ya. Sehingga saat itu juga Om Salim yang waktu itu sedang sakit juga ya, berada di sekolah sedang berkunjung entah pemotretan dia atau juga apa, lagi dia spontan masuk ke kelas saya dan saya dibopong, digendong. Terima kasih Om Salim yang waktu itu membantu menolong saya. Saya langsung dibawa, dinaikkan ke mobil yayasan, kemudian dibawa ke SOS. Terima kasih Om Salim ya. Dan juga teman-teman, kita itu kalau di sekolah karena TK itu anaknya hanya bisa dekat dengan ibu gurunya dalam artian untuk anak-anak tertentu. Sehingga guru TK itu kadang, Bu Sri tahu sendiri lah ya, kita itu kadang sakit itu ditahan, Berita. Iya betul. Yang penting kita bisa ketemu anak-anak. Bisa ngomong, masih bisa. Iya, masih ngomong, bisa bersuara. Nah, kecuali batuk, ya, kita masih berusaha untuk datang ke sekolah. Kalau memang sudah nggak bisa, ya. Iya, kita pokoknya intinya kita ketemu anak, habis itu kita izin, kita untuk mungkin apakah mau ke dokter atau mau istirahat. Intinya tugas pokok kita untuk mengajar berhadapan dengan anak-anak, kita bisa. Walaupun dengan suara-suara yang iya. Anak-anak itu hafal. Iya. Cuman kan kasihan Bu Sri ya kalau dalam kondisi seperti itu terus diinstal oleh guru lain yang mungkin belum pernah masuk, apalagi pasti nanti kan bingung. Tapi ketika kita biarpun kondisi sakit, anak-anak itu sepertinya paham ya Bu ya. Iya tahu, ngerti. Dengan bahasa tubuh kita itu tahu, oh iya guru sakit, belajar lebih pintar hari ini. Iya. Mereka bisa. Dan teman-teman tuh juga refleks. Kadang kita tuh lagi gak enak badan di UKS, nanti ada aja teman itu yang masuk. Siapa ini yang sakit? Pasti nanti ada yang entah membuatkan minum. Bahkan ketika saya juga pernah waktu itu habis ngajar karena nggak kuat sudah ke UKS saja. Tiba-tiba nanti jamnya makan siang ada yang membelikan, ada yang nyiapkan minuman.
Yang saya teringat juga kemarin waktu saya hamil anak pertama, kebetulan saya itu kan samakan berita ya, jadi ketika saya berada di sekolah itu pokoknya teman-teman itu selalu Makan, ayo makan. makan, awas nanti kita bawa ke SOS, nanti kalau biar diinfus kalau nggak mau makan. Nah, support-support yang seperti itu kan mungkin ya hal yang sepele, tapi ternyata itu sangat membantu kita, dan itu adalah bentuk perhatian dari teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya, Ibu PKY BPSB. Semangat semuanya, selalu Semangat. kompak. Amin. Amin. Terakhir nih Bu Ami, kan tadi sudah untuk muridnya sudah ada, untuk gurunya Guru sudah sudah ada. ada. Sekarang untuk orang tua yang ada di rumah nih Bu Ami, kan sekarang tuh kayak awal kan Bu Ami bilang muridnya 45, sekarang kan 17 aja ya Bu Ami di kelas ya Bu. Jadi pesan-pesan Bu Ami nih buat orang-orang tua di rumah, siapa tahu nonton nih untuk mau mempercayakan menitipkan anaknya di TK PPSD gitu Bu Ami. Ya, baik Bu Rika. Untuk Bapak Ibu orang tua murid semuanya, baik mungkin yang ex TKI BPSB ataupun yang proses nih menitipkan putra putrinya untuk sekolah di YPPSB, mohon untuk selalu memperhatikan, mohon untuk selalu putra putrinya selalu dilihat di mana keberadaannya, terutama ketika anak-anak bermain. Karena kadang dari bermain itu anak-anak kadang mendapatkan sesuatu hal yang negatif. Bisa jadi mungkin sikap, ataupun yang banyak terjadi itu adalah apa ya, ucapan atau komunikasi. Kadang orang tua pun juga kita apa ya, ingin menanyakan kok di sekolah anak-anak mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang mungkin kurang sopan. Nah, ternyata di rumah pun juga orang tua tidak tahu. Nah, disitulah tugas orang tua harus memantau di mana putra putrinya itu mungkin teman mainnya, ataupun mungkin ketika diajak jalan-jalan. Nah, itu harus kita lihat. Nah, kemudian untuk anak-anak ketika di rumah pun juga kita harus banyak menanamkan tentang pembiasaan-pembiasaan baik, baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Kemandirian itu banyak sekali untuk hal yang kecil, mungkin menurut orang tua yang sepele ya, mungkin dia mengambilkan sesuatu, bisa mengambil baju, atau mungkin mengambil dan mengembalikan kembali mainan yang dipakai, memakai sepatu, sendal dan sebagainya, untuk bisa mengembalikan di tempatnya. Itu hal yang sepele, kecil, tapi itu dampaknya luar biasa. Itu akan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang lebih besar lagi ketika nanti anak-anak memasuki usia yang lebih besar, atau mungkin di usia SD atau SMP anak-anak akan terbiasa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Keren banget ya Bu Ami ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Ami. Dari tadi kok terakhir? Dari terakhir terus ya. Ya, kan yang terakhir dari saya. Satu lagi deh Bu Nah, Ami. masih ada lagi ya. Satu lagi. Satu lagi. Apa kalimat yang menggambarkan perjalanan Bu Ami selama 30 tahun ini gitu Bu Ami? Luar biasakah atau apa gitu yang Bu Ami mau sampaikan unek-uneknya Bu Ami selama 30 tahun ini nih gitu. Untuk selama 30 tahun Iya, nih. Bu Ami. Atau wow. Mungkin. Mungkin. Wow, ternyata. Wow, ternyata. Ungkapan hati saya selama saya bergabung di YPPSB selama 30 tahun. Wow, YPPSB. Oke. Luar biasa. Kita juga mau ucapin terima kasih ya Bu Sri Iya. buat Bu Ami ya, karena sudah mau mengabdikan dirinya selama 30 30 tahun untuk TK PPSB. Luar biasa sekali Bu Ami ya, meninggalkan anak di rumah ya kan, pasti Bu Iya, Ami ya awal-awalnya kan ketika anaknya masih kecil kan pasti dititipkan di rumah gitu, mengabdi untuk mendidik putra-putri lainnya di sekolah. Zaman dulu belum ada penitipan. Belum ada penitipan Nah, belum. ya, Bu, ya. Ya, jadi bingung kita.
Kalau sekarang kan sudah ada Iya. prima dari deker ya, Ya Bu. betul. Bisa Wah, dibilang kalian prima promosi sekali. kita. Wah. Tapi sayangnya Betul, dulu sekarang belum ada belum Bu ada ya Bu Ami. Jadi kadang itu kita bingung ya Bu Ami. Bingung, kita mau Apalagi udah tadinya udah hujan. terus Aduh. tadinya udah dapat yang ngomong yang apa jagain, Jagain. tiba-tiba Bu maaf udah pusing Bu. Aku kayak apa ini. Tuh kan luar Nah biasa sekarang alhamdulillah sudah sudah ada. ada penitipan Betul. terutama di kita ini loh. Iya. Ternyata Prima ada apa Mentari- namanya? Prima Prima Mentari dari Deker. Silakan ya. Iya. Bapak Ibu atau ya yang mau Bekerja. yang bekerja, ibu yang bekerja silakan. Kalau mau titip Iya, karena Betul, zaman betul, dulu betul. kan nggak ada Ibu ya, Betul. jadi harus membagi waktu antara di rumah dan di sekolah. Iya. Luar biasa sekali sih. Boleh sedikit saya nambahkan Bu? boleh Bu Iya. Ami. Nah, mungkin untuk TKY PPSB khususnya dari saya dulu awal datang sampai saat ini tentunya banyak sekali perubahan, perkembangan mulai dari bertambahnya ruangan meskipun sedikit sebetulnya Iya. belum banyak sih kalau Iya. TK ya. Mainan juga tambah banyak. Alhamdulillah Yang jelas untuk sarana prasarana kita sudah alhamdulillah sudah tercukupi. Alhamdulillah. Kita untuk teman-teman semuanya di TK semangat untuk membangun generasi penerus anak-anak khususnya dari TKI PSB untuk menjadikan generasi yang lebih maju lagi. dan itu juga pasti berkat dukungannya dari manajemen pengurus tentunya yang mana dari beliau-beliau itu pula lah maka GPPSD khususnya TK bisa seperti ini. Pasti mungkin Bu Rifka tahu ya, Bu Rifka itu yang suka ngutak-ngutik terkait dengan pengajuan. Bagaimana supaya TK itu bisa punya ini, TK bisa memiliki tambahan mainan ataupun ruangan-ruangan yang lainnya sehingga JPPSB pun alhamdulillah bisa mendukung dan bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kita semuanya ya Bu Rizka ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk manajemen dan pengurus yang selalu memberikan support untuk kita semuanya. Luar biasa sekali. Keren sekali ya Bu Ami ya. Kita udah di penghujung nih Bu ya, udah menyampaikan juga tadi ada cerita-cerita seru gitu. Harapan Bu Sri nih buat Bu Ami masuk usia masa MPP. Ya mudah-mudahan bisa mengabdikan dirinya ke keluarga sepenuhnya ya kan, tetap enjoy. Pensiun bukanlah hal yang menakutkan ya, tetap kita enjoy, anggap aja ya ibaratnya kita disuruh istirahat di rumah. Iya, dan Gitu Bu Rita. punya hobi baru. Iya nanti kan. betul. Kalau ketika mengajar kan Bu benar dari pagi sampai sore di sekolah kan. Setelah itu kan Bu punya waktu banyak untuk mengeksplor dirinya Bu Ami. Ya, iya. Tapi saya ingin menjadi ibu rumah tangga ya. untuk mendampingi suami tercinta yang kebetulan juga suami sudah pensiun, jadi kita bisa bersama-sama kembali. Berdua di rumah Ibu ya. Pastinya saya juga bisa bertahan di sini juga support dari suami karena kemarin sempat ketika saya mau nambah untuk perpanjangan ini awalnya suami keberatan ya. Sudah memang waktunya untuk pensiun. Tapi ketika saya sampaikan alasannya bahwa saya di kelas itu memiliki beberapa anak yang spesial sehingga suami memberikan support dan mengizinkan untuk saya bisa sampai sekarang. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin Bapak mau sampaikan ke suami, ke anak-anaknya Ibu, silakan Ibu ucapkan terima kasihnya karena sudah diberikan kesempatan untuk berada di TKPPSB. Baik, untuk suami tercinta, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas pengertiannya, karena kebetulan suami itu sih saya kerjanya jadi kadang mungkin ketika saya ada kegiatan di sekolah sampai sore dan suami
harus berangkat kerja. Mohon maaf kalau kita kadang ketemunya Nggak di ketemu. jalan. Terima kasih atas dukungannya semuanya dan juga anak-anak yang saat ini kebetulan anak saya yang pertama Sudah di sudah Sangatta. kembali lagi bergabung bersama kami, berada di Sangatta, dan yang satu masih melanjutkan untuk tugas akhirnya. Terima kasih juga untuk kalian selalu memberikan support sehingga ayah dan ibu di rumah ketika sedang berdua tetap dalam kondisi sehat, dan kita selalu memberikan support, kita selalu berkomunikasi, kita saling menguatkan. Terima kasih anak-anakku semuanya dan juga suami tercinta. Terima kasih banyak Terima kasih Bu Ami. Semoga Bu Ami selalu sehat sekeluarga. Amin. Semoga setelah ini menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa lagi Betul, ya Bu Ami ya, bisa iya. lebih banyak waktunya di rumah. Memfokuskan keluarga. Betul. Tapi kalau kamu tetap ke TK ya Bu Ami. Oh, Iya. Soalnya kan di Pasti kalau sini. saya kangen Ya. banget. Pasti nanti ngajak-ngajak. Ayo masak-masak di rumah. Nah, itu yang Iya. ditunggu-tunggu. Berarti setelah ini fokus jadi ibu rumah tangga aja Ibu ya. Iya, jadi ibu rumah tangga. Oke, pokoknya Oke. kita doakan yang terbaik Terbaik buat buat Bu Bu Ami. Apapun itu, pokoknya selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Rika dan Bu Sri. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktu Betul. di ini acara ini. padahal Padahal lagi cuti iya, ya Bu ya. betul. Tapi kita undang Bu Ami untuk datang ke sini. Alhamdulillah bisa. Temu kangen cerita. Iya. Oke, mungkin kita dari penghujung Iya, ya Bu Bu. Rifka. Pokoknya Silakan. terima kasih Bu Ami. Terima kasih, Bu sudah Ami. Sampai di akhir podcast kita. Terima kasih yang sudah nonton di rumah. Mohon maaf kalau ada salah Salah kata, kata, perbuatan yang kurang tidak berkenan ya. disengaja. Apa ada salah kata ya Bu Rifka ya. Betul Bu Sri. Sampai Nantikan ketemu. di podcast selanjutnya. selanjutnya. Siapa ya Siapa ya tahun selanjutnya depan? ya? Kita tunggu ya. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.